Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi his, yaitu yang berkaitan dengan histogram. Nah, untuk menjelaskan apa itu fungsi his, saya contohkan dengan pengolahan data nilai siswa. Ini terdiri dari 12 siswa. Jadi nilai satu kelas misalkan terdiri dari 12 orang, itu nilainya seperti ini. Jadi kita tidak perlu namanya karena kita nanti akan mengolah data tersebut. Dan tidak perlu nama ya. Jadi ini nilai dari seluruh 12 orang siswa, yaitu 65, 60, 50, 60, 70, 70, 70, 90, 90, 100, 85, 60, dan 90. Ini adalah data nilai dari 12 siswa yang akan kita olah. Nah, untuk menampilkan histogram dari data siswa ini, kita bisa gunakan fungsi his, kemudian kita kasih input argumennya adalah y. Jadi ini sebelumnya kita simpan dulu ke dalam variabel y dan kita ketik his y. Nah, dengan mengetik his y ini, maka MATLAB itu akan secara otomatis membagi rank dari yang minimal ke maksimal, nilainya itu dibagi menjadi 10 bin. 10 bin yang akan berarti ya 10 bin nanti akan dicari tiap bin itu frekuensinya berapa. Jadi setelah membagi dengan jadi 10 bin, maka MATLAB akan menghitung frekuensi dari tiap bin. Nah, ini bentuknya adalah gambar atau plot. Jadi dengan data mentah ini, kita tidak perlu menghitung yang nilai 65 berapa orang, 60 berapa orang, tidak perlu. Kita langsung gunakan fungsi his. Nanti MATLAB akan membagi menjadi 10 bin dan akan menghitung berapa frekuensinya atau jumlah anak tiap bin, tiap rank nilai. Nah, kita contohkan di sini. Ini adalah data nilainya. Jadi kita simpan dalam variabel y. Ini ada 12 elemen double. Kemudian langsung kita gunakan fungsi his y. Nah, ini. Maka MATLAB akan secara otomatis membagi ke dalam 10 bin. Satu bin itu dari satu kotak ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Ini berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya benar 10. 1, 2, 3, 4. Ini 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi rank dari yang terendah yaitu 50 sampai 100 dibagi menjadi 10 bagian. Nah, masing-masing itu lebarnya sama, masing-masing kotak lebarnya sama, sehingga muncul seperti ini. Kemudian, nah ini ranknya ya, ranknya dari 50 sampai 55, kemudian dari 55 sampai 60 segini, dari 60 sampai 65 segini, dari 65 sampai 70. Nah, dari 70 ke 75 dan 75 ke 80 tidak ada, langsung loncat ke sini. Nah, seperti itu cara bacanya. Nah, jadi ini senternya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nanti kita modifikasi supaya sesuai dengan harapan kita. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang his y, tapi kita kasih satu argumen output yaitu n. Jadi kita mau membuat variabel yang namanya n itu sama dengan his y. Nah, dengan cara seperti ini kita nanti akan menampilkan frekuensi tiap bin. Ini dalam bentuk array yang bisa kita olah ke proses selanjutnya. Ya, jadi kalau kita gunakan his y itu yang tampil adalah gambar atau plot. Nah, kalau kita kasih n sama dengan his y itu akan muncul, atau kita membuat variabel n yang berisi array dari frekuensi tiap bin, jumlah tiap binnya. Sebagai contoh, kalau ini tadi, ini bin pertama itu adalah 1 frekuensinya, bin keduanya adalah 3, bin ketiganya adalah 1, bin keempatnya adalah 2, dan seterusnya. Nah, nanti dengan menggunakan ini n his y itu nanti yang muncul adalah 1, 3, 1, 2, 0, 0, kemudian 1, 3, 0, dan terakhir 1. Kita lihat, kita coba di sini. Kita gunakan n sama dengan his y. Nah, ini 1312000 ini dapat kita cocokkan di plotnya.
13120 13120 1301. Nah, itu sesuai dengan frekuensi dari tiap-tiap bin. Kemudian kalau kita gunakan dua argumen output, kalau ini kan 1n, kalau ini kita gunakan 2n, z dengan cara yang sama, his y, nanti n itu adalah array yang berisi dari frekuensi tiap bin, ini sama dengan yang atas ini. Nah, yang z itu adalah nilai center bin-nya, jadi array yang berisi nilai center bin. Jadi center bin itu maksudnya ini, center bin itu adalah ini, antara 50 dan 55, berarti di sini senternya adalah 52,5. Kalau ini berarti 57,5 senternya. Nah, kita coba cek. Kita gunakan dua output. Ini ya, sudah saya tulis nz is nah, lihat ini 52,5, 57,5, 62,5 itu adalah menunjukkan dari center ini. Bin yang pertama itu 52,5 ini. Bin yang kedua adalah 57,5, bin yang ketiga adalah 62,5 dan seterusnya. Jadi menunjukkan n yang ini output argumen yang pertama itu adalah frekuensinya, ini adalah center dari binnya. Nah, kemudian kalau kita gunakan ini ya, kita tanpa argumen output berarti cuma his, y, x. Y-nya kan data ini, kemudian x. Nah, x itu ada dua jenis. Yang pertama kita bisa gunakan skalar, yang kedua kita bisa gunakan vektor. Nah, kalau kita gunakan skalar itu berarti menunjukkan jumlah bin. Kalau tanpa x itu kan dia otomatis akan membagi menjadi 10 bin. Nah, tetapi kalau kita gunakan x yang skalar, satu nilai, satu angka, maka itu akan menunjukkan jumlah binnya. Kalau defaultnya 10, kalau ini kita ganti 5, berarti nanti akan menjadi 5 bin. Kita coba. Kalau ini kita gunakan 5 gini, kita close dulu. Nah, ini akan menjadi 5 bin. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bin. Nah, kalau mau pengen tahu senternya, kita tulis gini. Senternya berarti, sorry kok masih 10, kita belum ini lagi. Kita clear all dulu, muncul di sini, kemudian kita ketik oh ini kasih 5 harusnya ya, kasih 5 gini kan jadi 5. Nah, ini menjadi 5, jadi senternya itu menjadi 55, 65, 75, 85, 95. Kita lihat di kurvanya. Nah, ini senternya 55 benar, kemudian 65, ini 75, 85, 95. Nah, n-nya itu adalah frekuensinya. Lihat yang bin pertama senternya 55 itu frekuensinya 4, kemudian ini 65 itu frekuensinya 3, ini 0, ini 4, 1. Nah, itu kalau kita membagi dengan jumlahnya, jadi kita tidak menentukan berapa senternya. Nah, tetapi ini ada kelemahan. Kita lihat penilaian kita itu paling rendah, maksudnya resolusinya itu adalah 5. Ini ada 65, ada 60, ada 50, 70, ada 85. Nah, kita menggunakan resolusi penilaian itu 5, maka sebaiknya kita tentukan sendiri senternya. Kan kita pengennya berarti ini sini 65, ini berarti paling rendah itu berapa? Paling rendah adalah 50, berarti kita pengennya itu adalah 50, kemudian 55, 60 gitu, karena nilainya kita selisihnya atau resolusinya itu 5, paling kecil itu maksudnya dari satu nilai ke nilainya itu space-nya itu adalah 5, sehingga lebih baik kita tentukan sendiri bin-nya, yaitu dengan menggunakan x-nya ini adalah vektor.
Jadi vektor, kalau kita gunakan vektor berarti kita menentukan sendiri center bin-nya. Jadi center bin kita tentukan sendiri. Nah, sebagai contoh kalau ini kita kan pengennya tadi 5 ya, X-nya, kita bisa gunakan ini. Kita buat variabel X itu berarti nilai terendah, nilai tertinggi, dan resolusinya. Harusnya kan 5, berarti nanti X itu akan muncul 50, jadi 50, 55, dan seterusnya. Kita lihat X itu 50, 55, 60, 65, 70, 70. Nah, ini kita jadikan sebagai bin-nya, center of bin, center bin. Berarti kita tinggal gunakan ini. Bis Y kemudian koma X. Berarti center dari bin-nya kita tentukan sendiri sehingga menjadi seperti ini. Ini lebih bagus karena kita bisa mengetahui tiap nilai yang lebih detail lagi. Jadi senternya itu 50, kemudian 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Ini sesuai dengan nilai yang kita tulis. Jadi lebih detail. Nah, sehingga kita untuk menggunakan histogram itu kita lebih baik mengatur center bin-nya sendiri supaya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sama seperti tadi kalau kita gunakan ini kayak gini, berarti nanti akan muncul N itu adalah frekuensinya, Z nya adalah center bin-nya. Ini adalah frekuensinya, ini adalah center bin-nya, itu 50, 55, 60, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sekian pengenalan tentang HIS. Nah, kita dari beberapa contoh ini kita bisa tentukan mana yang paling bagus buat data kita. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.